Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Namun di balik semua itu, tidak ada juga salahnya bila kita pertama tidak percaya, nanti setelah melihat baru percaya dalam hal iman. Ya, karena kita masih manusia. Karena kalau dengan mata ini kita baru percaya, maka kasihan orang-orang tunanetra ini ya. Mereka tidak melihat tapi mereka percaya. Karena iman sesungguhnya bukan berbicara tentang apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Kalau tidak mau merendahkan hati untuk mau bertanya, maka akan sesat di jalan. Jadi marilah kita sama seperti Thomas dalam kepolosan dan kerinduannya untuk mau ke surga. Dia mau merendahkan hatinya dan mau juga diajar. Seringkali yang mendatangkan. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, seperti biasa di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelumnya aku tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini. Dan jika teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh juga leave komentar di bawah. Dan jika episode ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, jangan lupa di like dan juga di share kepada teman-teman yang lain. Nah, kita akan segera memulaikan episode kita kali ini. Sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Kalau misalkan kita pengen pilih sesuatu, cuman kayak bingung gitu, namanya apa? Ragu-ragu. Ya. Oke. Tuhan Yesus punya yang biasa jalan sama dia, yang biasa nemenin dia. Murid-murid. Ya. Oke. Mata untuk melihat. Oke. Waktu Tuhan mati di kayu salib, Ya. setelah itu kan dia dimasukkan ke kuburan. Ya. Nah, itu apa yang terjadi? Terjadi kejadian apa? Kebangkitan. Ya. Orang buta biasanya tuh ngapain? Kalau apa nih? Kalau dia Melakukan sesuatu atau kalau dia mau ngecek sesuatu misalkan kayak merasa, bukan, insting, bukan meraba. ya, oke. Oke. Terakhir ya. Misalkan kamu ngelihat ada atau orang-orang Kristen sekarang banyak sekarang yang bilang blank Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Banyak yang nggak apa percaya. ya sambungannya yang Sabar, tunggu. Oke, ulang. Tuhan mau datang kedua kali. ya Terus orang banyak yang tidak percaya. kata depannya diganti, bukan tidak. Oke. Belum percaya, Bisa jadi kurang percaya, dikit lagi. nggak percaya. Ya betul. Oke. Ya, sekarang tebak. Itu untuk Dibuka dulu semua. Nggak percaya. Ini itu murid Yesus ya? Oke. Oke. Kebangkitan, melihat, ragu. Ini yang waktu Yesus bangkit dari kubur ya? Iya. Muridnya Yesus ragu. Yesus ragu. Petrus Melihat kebangkitan. Terus dia meraba tangan Yesus, bukan sih yang Iya. bolong? Terus dia nggak percaya. Petrus gak sih? Petrus ya? Petrus. Bukan. Kamu apa? Bukan Petrus. Terus dia Iya, iya. Siapa ya namanya? Yohanes. Bukan Yohanes. Pokoknya dia tuh kalau orang-orang awam kayak ragu dibilang, dasar lu. Ini apa namanya? Yudas.
Bukan Yudas. Ini masih yang lain jadi. Siapa dong? Aduh, 12 muridnya Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yohanes. Bukan ya? Bukan Yohanes. Aja 12 itu apa? Murid Yesus ragu. Dia meraba. Itu jadi Thomas ya? Apa? Thomas. Ya. Oh, Thomas. Oke. Oke, Thomas. Dadah. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita barusan sudah mengikuti video mengenai siapa tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan pastinya teman-teman udah tahu dong siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah seperti biasa teman-teman, aku akan membahas tokoh-tokoh Alkitab sendirian. Kita akan ditemani oleh narasumber, dan kali ini narasumbernya adalah Pendeta Antonius Saparinus. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Sehat walafiat, dan sebenarnya mungkin kapan-kapan kamu bisa jadi narasumber gantian kita. Aduh, amin Pendeta. Oke, Ya. belum deh Pendeta. Seharusnya kayaknya masih lebih baik Ya, Pendeta saja. Saya kan bilang kapan-kapan. Iya, amin ya Pendeta. Nggak tahu kan? Amin. Ya. Amin Pendeta. Tapi gimana Pendeta? Sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan, sehat-sehat, Puji dan Tuhan, saya lihat sehat-sehat. Yana juga sehat-sehat ya. Puji Tuhan Pendeta Iya. sehat-sehat. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat juga ya Pendeta. Iya. Nah Pendeta, kita barusan sudah mengikuti video mengenai tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Iya. Sebenarnya tokoh Alkitab ini nggak terlalu asing ya Pendeta. Iya. Bahkan namanya itu ada di lagu anak-anak kan Pendeta. Betul. Kita akan membahas kalau teman-teman tadi terlewat video yang sebelumnya, kita akan membahas tokoh Alkitab yaitu siapa Pendeta? Thomas. Thomas. Ya. Nah Pendeta, kalau there's a saying atau apa ya bahasa Indonesia Ada ya? pepatah Ada mengatakan, pepatah mengatakan ada arti dari sebuah nama. Apalah arti dari sebuah nama sih sebetulnya. Iya. Cuman aku pengen tahu nih Pendeta, arti nama dari Thomas Pendeta. Iya, jadi arti nama dari Thomas ini twin, Oh, oke. kembar, walaupun Alkitab tidak mencatat siapa kembarannya Thomas ini. Namun arti nama Thomas adalah twin. Arti nama Thomas Iya. itu twin ya. Itu dia. Oh, itu fakta yang menarik ya. Ternyata arti nama Thomas itu twin. Dan kalau mau ditanya Pendeta, sebenarnya Thomas ini tuh siapa dan latar belakangnya itu dia siapa sih Pendeta? Oke. Jadi ada satu peristiwa yang membuat Thomas ini jadi terkenal. Nah, peristiwa itu yang akan kita baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, mulai dari ayat 24 sampai ayat 29, dan judul perikopnya pun mengenai Thomas, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita baca ya, Nak. Oke, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh untuk membuka Alkitab teman-teman secara bersama-sama ya. Kembali lagi di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, jadi inilah kisah Thomas yang membuat dia terkenal oleh karena ketidakpercayaannya. Ya, sering kita juga jadi Thomas modern ya. Kita harus lihat bukti dulu.
Kita harus lihat sesuatu dulu, Mhm. baru kita percaya. Benar nggak? Betul Pendeta. Apalagi Iya. sekarang di era digital ini kan Pendeta. Banyak Mm-mm. sekali hoax yang tersebar. Banyak informasi sangat cepat untuk datang ke kita, tapi akhirnya ya harus dipilah-pilah mana yang betul, mana yang tidak. Jadi sepertinya kayaknya betul Pendeta, harus bukan harus sih, kita menjadi dibentuk apalagi di zaman modern ini menjadi Thomas modern Pendeta. Iya. Dan kira-kira salah nggak jadi Thomas modern itu ya? Bagaimana Nah. menurut Diana? Kalau menurut aku ya Pendeta, kalau udah kaitannya dengan hal-hal rohani, menuntut janji Tuhan itu boleh Pendeta, tapi tetap harus percayanya itu jangan ditinggalkan Pendeta. Kalau menurut Iya. aku gitu. Kalau dari Pendeta gitu. Ya, itulah sebabnya mengapa di bacaan kita tadi mengatakan di ayat 29 bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita bisa katakan mereka yang tidak melihat namun percaya ini imannya lebih apa? Lebih kuat. Lebih kuat, lebih besar dari Thomas sendiri. Nah, itu mungkin yang dapat kita dapatkan dari bacaan tadi. Namun di balik semua itu tidak ada juga salahnya. Bila kita pertama tidak percaya, nanti setelah melihat baru percaya dalam hal iman. Ya, karena kita masih manusia. Ya, indera kita ini, ya khususnya mata, ya berbahagialah mereka yang masih melihat. Bagi saudara kita yang tunanetra, mereka mengandalkan pendengaran. Tapi mereka pun tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apa yang saya mau katakan ini mungkin kurang populer. Ya, tetapi sebagaimana Thomas ketika dia menyatakan ketidakpercayaannya sebelum dia melihat, Tuhan memang menegur dia. Tapi setelah Tuhan menegur dia, dan Tuhan katakan ini ya, kita kembali lagi. Kemudian dia berkata kepada Thomas ayat 27 tadi, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau Anda perhatikan ayat ini, tidak ada ayat di situ yang menjelaskan bahwa Thomas mencucukkan jarinya ke dalam bekas luka dan lambung Yesus. Namun dia langsung katakan di ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, pernyataan inilah yang sering kali dikutip. Ya, pernyataan Thomas ini sering kali dikutip untuk menyatakan atau menjelaskan tentang keilahian atau kealahan Mesias Yesus Kristus. Pernyataan seorang Thomas yang tadinya tidak percaya, tetapi sengaja dicatat oleh Rasul Yohanes untuk menjadi pedoman, menjadi referensi buat orang-orang yang kemudian, ya termasuk kita. Nah, jadi seorang Thomas dalam ketidakpercayaannya mewakili manusia yang tidak percaya. Namun Tuhan mau agar kita jangan seperti Thomas. Dalam hal harus lihat dulu baru percaya. Ya, karena pada sesungguhnya tidak ada satupun dari kita ini yang pernah melihat Yesus dengan mata telanjang. Ya, Ana pernah. Nggak pernah. Ya, tapi kita tetap percaya ada Yesus. Kenapa? Kenapa? Kalau aku secara pribadi, aku merasakan kasih Yesus dalam kehidupanku. Makanya aku masih percaya sampai saat ini. Iya, karena kalau dengan mata ini kita baru percaya, maka kasihan orang-orang tunanetra ini ya. Mereka tidak melihat tapi mereka percaya. Karena iman sesungguhnya bukan berbicara tentang apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Nah, itulah percaya tanpa melihat. Nah, tapi pendeta, salah satu hal yang menarik juga melalui kisah Thomas ini, kita diberikan pengharapan bahwa Tuhan tidak menolak kita yang ketika kita bergumul dengan keraguan, pendeta. Itu menjadi salah satu pesan yang luar biasa juga ya, pendeta, bahwa ketika kita ragu pun, yang penting kita datang ke Tuhan dulu aja. Iya. Jangan kemana-mana. Ya, tapi dalam kisah Thomas ini yang datang Tuhan, bukan Thomas betul. yang pergi mendapatkan Yesus. Jadi mungkin agak berbeda kisahnya dengan Thomas ya, pendeta. Wah, tapi salah satu hal yang luar biasa adalah ketika kita memiliki keraguan sekalipun terhadap
kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan datang kepada Tuhan kita. datang kepada kita. Seringkali ada hal-hal yang akhirnya membuka pikiran kita bahwa ya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini padahal baru segmen pertama ya pendeta, ternyata Ya. sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah Thomas. Namun teman-teman dan juga pendeta, kita harus istirahat sejenak. Kita akan kembali membahas mengenai kisah Thomas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang arti nama dari Thomas, terus yang kedua juga latar belakang sedikit dari Thomas. Kenapa dia menjadi terkenal Kenapa ya? dia Dengan ketidakpercayaannya. Betul, kisah yang paling terkenal dari seorang Thomas. Hmm. Nah saat ini kita mau bahas Thomas dari kisahnya yang mana nih pendeta? Oke, selanjutnya kita akan membahas Thomas dari kisah di dalam Yohanes pasal 14, mulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah Yana, Oke. kita gantian lah baca. Oke pendeta. Oke. Yohanes 14 ayat 4 sampai ke 6 ya pendeta? Iya. 4 sampai 6. Nah teman-teman Facebook juga dimanapun teman-teman berada, boleh buka Alkitab bersama-sama. Yohanes 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga atau rumah Bapa kepada murid-muridnya, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku tersedia banyak tempat. Kayaknya tiba-tiba si Thomas ini dia kayak nyeletuk begitu. Jadi bagaimana dong kami tahu pergi ke rumah Bapa, ya kan? Ya sering kita temukan orang-orang demikian ya. Ya bahkan mungkin juga kita pernah jadi demikian. Betul. Karena saking keponya, ya kan? Betul. Saking penasarannya, saking keponya, sehingga muncullah pertanyaan itu. Dan benar, sebenarnya kita pun kalau ada pada saat itu ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa yang tidak pernah kita lihat, kita akan bertanya-tanya, ya, kepo, penasaran. Dan seorang Thomas ini, dia adalah seorang pribadi yang cepat tanggap. Ya, bayangkan dari sekian murid itu ada 12, dia langsung menanyakan. Jadi dia ini kalau kita bisa bilang seorang yang bukan sekedar cepat tanggap, tetapi cepat mikir. Ya, itu seorang Thomas ya. Dan muncullah ayat terkenal itu ya di ayat yang ke-6 tadi, Yohanes 14. Ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, jadi ini juga jawaban buat kita semua. Pertanyaan Thomas sebenarnya mewakili kita, para manusia-manusia ini. Dan jawaban dari Yesus itu adalah yang kita butuhkan dalam hidup. Kenapa? Karena kita menganggap hidup itu sebagai suatu perjalanan. Ya kan, makanya Thomas pun mengatakan, kami tidak tahu jalan ke situ. Karena kalau tidak tahu jalan, akan bertanya salah satu. Kalau tidak tahu jalan, sesat. Iya. Dan akan muter-muter mungkin ya. Meskipun sekarang kita ada Google Maps ya yang menolong kita. Tidak perlu lagi tanya ke sana, tanya ke sini. Tetapi pada saat itu belum ada Google Maps. Iya, betul. Apalagi Google Maps ke surga, mana ada itu? Betul. Nggak ada. Nah, disinilah Yesus memberitahukan bahwa Yesuslah, ketika dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam hal ini Thomas mewakili manusia pada umumnya untuk menanyakan bagaimana ke surga. Ya, bukankah itu pertanyaan semua orang ya? Bagaimana ke surga? Bagaimana ke rumah Bapa? Itulah pertanyaan dari semua kita. Dan Yesus memberikan jawaban itu, bahwa hanya di dalam Dia kita dapat ke surga. Ya.
kelihatan ya pendeta dari kisah ini tuh Thomas seperti anak kecil yang polos pendeta. Benar. Karena ketika Yesus bilang dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, Thomas ngomongnya tuh kayak anak kecil. Tapi Tuhan, kami nggak tahu engkau pergi kemana, gimana caranya kami tahu kalau jalan untuk ke situ. Dan ini menjadi salah satu poin menarik pendeta, di mana Thomas dengan penuh pertanyaannya, dengan penuh kepolosannya, karena dengan itu tuh menunjukkan bahwa pendeta dan juga teman-teman sekalian, pertanyaan ini mencerminkan sifat Thomas yang ingin memahami dengan jelas kebenaran itu. Kadang ya pendeta, apalagi aku dari kecil, puji Tuhan ada di keluarga Kristen, dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai Kristiani. Jadi apa yang dari orang tua cuma itu saja yang didengar-dengar. Setiap minggu pergi ke gereja cuma itu aja yang didengar-dengar, tanpa menyadari bahwa sebetulnya kehausan, kelaparan akan kebenaran itu secara pribadi itu sangat penting. Dan tokoh Thomas ini memberi sebuah contoh kepada kita semua. Ya nggak apa-apa, walaupun kita sudah punya pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan rohani, masih diperlukan ya pendeta. Kepolosan itu masih diperlukan, haus akan kebenaran setiap harinya ya pendeta. Iya. Jadi sebenarnya karakter Thomas mewakili kita atau mereka yang rendah hati dan mau menerima ajaran. Those who are humble and have a teachable spirit. Iya, karena menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, kalau tidak mau diajar, ya bakalan nggak akan connect dengan Yesus ya. Yes. Kalau tidak mau merendahkan hati untuk mau bertanya, maka akan sesat di jalan. Jadi marilah kita sama seperti Thomas dalam kepolosan dan kerinduannya untuk mau ke surga, dia mau merendahkan hatinya dan mau juga diajar. Seringkali ya pendeta, karena apalagi mungkin aku nih, ini tamparan besar juga buat aku. Seringkali karena banyak kita sudah sering belajar firman Tuhan, pendeta, kita dalam tanda kutip menjadi ahli-ahli Taurat zaman modern, pendeta. Jadinya seolah-olah tahu akan segala hal, seolah-olah sudah tahu firman Tuhan tuh seperti apa. Kita lupa untuk menerapkan apa yang pendeta bilang itu. Menjadi humble, dan kita lupa memposisikan diri kita sebagai murid yang setiap hari harus belajar. Benar. Itu yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita, dan menjadi pengingat melalui tokoh Thomas ini bahwa kita ini murid-murid Yesus. Kita harus setiap hari belajar mengenai firman Tuhan supaya kita tidak jauh dari guru kita. Ya, pendeta. Apalagi nih ilmu atau cara jalan ke surga. Iya, karena kalau tidak ada surga, mungkin manusia tidak akan berpikir untuk tetap tinggal di dunia ini ya. Ya maksud saya, kalau bukan karena ada pemahaman dari Alkitab dan semua kitab-kitab yang ada tentang surga, manusia punya harapan. Walaupun hidup susah di dunia ini, walaupun dengan segala penderitaan, ada surga yang Tuhan siapkan. Dan ini menimbulkan di dalam diri manusia suatu pengharapan. Dan pengharapan ini dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Dan itulah yang tertanam jauh di dalam lubuk hati si Thomas. Dan Thomas bilang, iya, sudah capek juga saya hidup di dunia ini. Saya mau ke surga. Makanya muncullah pertanyaan itu ya. Nah, bagaimana ke sana? Dan kembali lagi, satu-satunya jalan ke sana sebagaimana yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pertanyaan Thomas ini menjawab hampir 100% pertanyaan manusia pada umumnya. Nah, tapi pendeta ada satu poin penting menarik juga nih pendeta. Biasanya kalau ada diskusi-diskusi, ada beberapa orang, aku bahkan pernah pendeta menjadi pelakunya, bertanya itu hanya untuk kepentingan pribadi, untuk memvalidasi poin yang sebetulnya sudah aku persiapkan. Tapi bedanya dengan Thomas, ketika dia bertanya dengan tulus hati. Dia bertanya, ya kelihatannya seperti anak kecil yang polos yang kayak, tapi kan Tuhan kita nggak tahu engkau kemana dan jalannya juga kita nggak tahu. Itu yang juga menjadi salah satu poin penting
yaitu memiliki ketulusan hati ya pendeta. Ketulusan hati Benar. dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menjadi pengingat dan poin penting untuk kita semua untuk memiliki ketulusan hati dan jangan ada hal-hal terselubung dalam kehidupan ya pendeta. Apalagi dalam menjalani dunia dalam pelayanan ya pendeta. Iya, jadi lebih baik tulus ya seperti merpati atau seperti Thomas daripada munafik seperti ular ya. Iya, betul, Ya, pendeta. begitu. Wah ternyata pendeta dari kisah Thomas ini yang cuma singkat sebetulnya, cuma dari 3 ayat, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi pendeta dan juga teman-teman semua, kita kembali harus istirahat sejenak. Kita akan next di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faith. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita tadi sudah membaca kisah Thomas dari dua kisah berarti ya pendeta. Yang pertama, kisah yang paling populer mengenai Thomas, yaitu tentang keraguannya dia, iman melalui percaya kalau si Thomas kan. Baru yang kedua, di segmen yang kedua itu kita membahas mengenai Thomas itu sangat polos, dia bertanya kepada Yesus bagaimana jalan menuju ke surga. Betul. Nah, di segmen ini pendeta, kita akan membahas Thomas dari kisah yang mana nih pendeta? Oke, jadi kali ini kita akan membahas Thomas dari kitab Yohanes pasal 21 hanya 2 ayat, ayat 1 dan 2. Oke, pendeta. Ya, jadi Yana lah yang bacakan 2 ayat itu. Oke, pendeta. Ya. Yohanes 21 ayat 1 dan 2. Teman-teman dimanapun teman-teman berada juga boleh baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 1 dan 2 dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Oke. Jadi dari bacaan ini kita diberitahu bahwa ternyata Thomas juga adalah seorang nelayan. Ya, sama seperti teman-teman yang lain yang kebanyakan Yesus panggil. Ya, Yesus katakan kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Mulai sekarang kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia." Namun secara konteks Yohanes pasal 21 ini dicatat setelah kebangkitan Yesus ya. Dan setelah Yesus menampakkan diri kepada Thomas di segmen pertama tadi. Yang tidak kalah penting, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Thomas adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus yang tetap setia hingga akhir. Ya, dan ya kesetiaan zaman sekarang ini susah dicari ya. Betul. Iya. Kenapa senyum? Ada pengalaman pribadi. Aduh, Neta. Sering dengar, Neta. Oke. Iya, jadi kesetiaan dari Thomas ini melambangkan bahwa di dalam kepolosan, di dalam ketulusan, di dalam kekepoan, di dalam keingintahuan, itu harus membentuk iman kita menjadi semakin bertumbuh, sehingga apapun tantangan hidup yang dialami. Ya, sebagai murid Yesus, ketika Yesus ditangkap, ketika pemimpin ditangkap, ya mereka tercerai-berai. Tetapi dalam konteks ini mereka mengingat apa kata Yesus. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nanti kita ketemu di sana. Ya, ini ibaratnya contingency plan. Apa itu contingency plan? Ya, rencana ketika ada kesulitan. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid ini, termasuk Thomas, ketika mereka berkumpul di pinggiran danau Galilea menantikan Yesus. Jadi karena mereka sudah di pinggiran danau dan mereka nelayan, apa yang mereka lakukan? Iya, kembali lagi menjala ikan. Seringkali juga dalam kehidupan kita ya, ini saya ingin membahas secara singkat. Ingat, mereka pada mulanya adalah penjala ikan. Dan Yesus panggil bahwa, mari mulai sekarang kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Dan mereka ketika bersama dengan Yesus, mereka benar-benar menjadi penjala manusia. Tetapi ketika Yesus mati dan ditangkap ya, dan disalibkan dan kemudian mati, untuk sementara mereka terpisah dengan
Yesus. Ya. Ketika mereka terpisah dengan Yesus, bahkan Thomas kembali ke kehidupan masa lalu mereka. Jadi lagi apa? Penjala ikan lagi. Ya saudaraku, seringkali bila kita jauh dari Tuhan, khususnya Tuhan Yesus, kita akan rentan kembali ke cara hidup kita yang dulu, yang berlumur dosa, dan cara-cara hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan. Namun apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan bahkan datang kepada mereka dan bertemu dengan mereka untuk membawa mereka kembali kepadanya. Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak meninggalkan Thomas dan teman-temannya. Ya, jadi itulah kecenderungan manusia pada umumnya ya. Iya, pendeta. Dan menjadi sebuah pengingat ya, pendeta. Terkadang di dalam kehidupan kita ada momen-momen seperti itu, pendeta. Seperti kayaknya kok Tuhan nggak bekerja. Seperti kok kayaknya Tuhan Yesus tuh tidak hadir dalam kehidupan kita. Dan kisah Thomas ini dan juga murid-muridnya juga berarti ya, pendeta, mengingatkan kepada kita semua ketika menghadapi situasi seperti itu. Masa-masa sulit. Iya, betul, masa-masa sulit. Memang sangat rentan ya, pendeta. Sangat rentan untuk kita kembali terhadap dosa-dosa kesayangan kita mungkin. Ataupun kepada cara-cara yang sebetulnya sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita merasa, kok kayaknya Tuhan gak ada. Teman-teman percayalah itu adalah tipuan setan ya, pendeta. Tipuan setan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Dan luar biasanya, wah ini aku jadi lumayan emosional juga. Melewati masa-masa kekecewaan besar. Masa-masa kekecewaan besar itu akan menjadi sangat sulit ya, pendeta. Ketika kita akan memasuki masa itu, memang yang diuji adalah iman ya, pendeta. Benar. Iman. Dan sudah sejauh manakah iman kita kepada Tuhan? Fondasi kita sudahkah cukup kuat ketika kita akan memasuki masa-masa itu? Iya. Dan selanjutnya dari kisah Thomas ini adalah setelah pertemuan dengan Yesus di pinggiran Danau Galilea itu, sebagaimana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1:8, Yesus mengatakan, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus. Dan setelah kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan benar, salah satu dari 12 rasul, yaitu Thomas, menginjil sampai ke India. Ya, saya kurang tahu berapa jarak jauhnya itu dari Israel atau dari Yerusalem ke India. Tapi dia berangkat sendirian loh. Oh, wow. Ya mungkin ada temannya, tapi tidak dicatat kalau ada temannya ke sana. Dan di Alkitab yang dikanonisasi, yang ada 66 kitab ini, tidak tercatat tentang perjalanan Thomas. Tapi katanya ada Injil Thomas yang saya sendiri pun belum baca itu. Injil Thomas tentang perjalanannya ke India. Dan di India inilah dia mengabarkan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mati disalib demi keselamatan umat manusia. Dan oleh karena penginjilan yang dilakukan Thomas, banyak orang-orang India yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Yang lebih luar biasa, Thomas jadi martir di India itu. Bagaimana ceritanya tuh, Yana? Kalau di sini teman-teman, dari sumber-sumber di internet, tradisi mengatakan bahwa Thomas menjadi martir di kota Milapur atau dekat Chennai, Tamil Nadu, sekitar tahun 72 Masehi. Ia ditusuk dengan tombak oleh orang-orang yang menentang ajarannya. Lokasi kematiannya dikenal sebagai Bukit Santo Thomas atau Saint Thomas Mount. Dan makamnya diyakini berada di Basilika Santo Thomas di Chennai. Iya. Jadi luar biasanya Thomas, sampai sekarang di India sana, di Chennai, ada kuburannya dia. Ya, ini menjadi seperti tugu atau prasasti mengingat pekerjaan Thomas dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, dan banyak orang di India menjadi pengikut Yesus atau Kristen. Luar biasa sekali berarti ya, pendeta, kisah dari Thomas ini, dari seseorang yang ragu, dari seseorang yang
polos dari seseorang yang kepo, tapi ternyata Tuhan bisa pakai hingga ke ujung bumi loh, ya, dari Yerusalem ke India, dari ujung ke ujung dong seharusnya ya pendeta. Iya. Jadi luar biasa bagaimana ketika Tuhan punya rencana bagi kita, ketika kita mau digunakan oleh Tuhan, Tuhan akan jadikan kita berkat bagi orang-orang yang mungkin tidak kita pikirkan sekalipun ya pendeta. Luar biasa sekali pelajaran tentang Thomas ini, tapi kita harus berhenti pendeta. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, kita sudah di penghujung episode nih pendeta. Pendeta boleh berikan kesimpulan untuk episode Thomas ini pendeta. Baik, sebagai kesimpulan dari kisah Thomas, salah seorang murid Yesus ini, darinya kita mengerti bahwa kita harus percaya bukan hanya oleh karena melihat, tetapi kita harus percaya bahkan tanpa melihat. Itulah iman. Yang kedua, kita semua mau ke surga. Dan itulah yang ditanyakan oleh seorang Thomas. Dan Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertanyaan Thomas ini mewakili pertanyaan kita semua manusia, dan satu-satunya jalan ke surga adalah melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, di dalam kehidupan Thomas, sama seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 1:21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dan Thomas benar, dia mati martir di India dan sampai hari ini ada prasasti kuburannya di sana yang dikenang atas pengabdiannya kepada Yesus Kristus. Oke pendeta, terima kasih banyak. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pelajaran dari kisah Rasul Thomas mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, meskipun kami tidak melihat Engkau. Dan kami juga sama seperti Rasul Thomas bertanya tentang jalan ke surga. Dan Yesus Kristus memberikan jawaban bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami beroleh jalan ke surga. Biarlah kami terus mengimani ini dan percaya bahwa kami melalui Yesus Kristus dapat ke surga oleh karena kasih karunia dan kemurahannya saja. Dan kami mau mengabdikan hidup kami sama seperti Rasul Thomas ya Tuhan, dan berkata sama seperti Rasul Paulus, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kiranya ini menjadi bagian kami semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kami berada, sehingga kami benar-benar menjadi alat Tuhan yang ampuh dalam beritakan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami naikkan doa permohonan ini ya Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Antonius sudah Terima kasih. membawakan materi di episode kali ini. Dan aku saja sangat terberkati Pendeta. Jadi terima kasih banyak Pendeta untuk Amin. pelajaran kali ini. Dan jika ini episode kali ini juga menjadi berkat buat teman-teman semua, teman-teman boleh like. Dan juga jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain, supaya berkat ini tidak hanya menjadi bagian kita, tapi boleh menjadi bagian untuk teman-teman yang lain juga. Aku juga tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook. Dan jika ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, juga boleh leave komentar di bawah. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian episode kali ini. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.